dan puji syukur untuk kita panjatkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang jumlahnya tidak terhitung. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala macam musibah dan cobaan. Salawat dan salam tentu kita aturkan kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mendawakan salawat atasnya dan mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak bisa mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijauhkan dari azab neraka. Jemaah salat zuhur masjid UI rahimahullah. Dalam kehidupan ini tentu banyak sekali kita menyaksikan berbagai macam fenomena, peristiwa, dan realitas. Dalam memandang, dalam menilai semua peristiwa dalam kehidupan ini, ada dua sudut pandang yang kita gunakan. Pertama, kita melihat realitas itu sebagai realitas, dan yang kedua, bagaimana kita menginterpretasi atas realitas itu. Antara realitas dan interpretasi tentu tidak hanya berhenti pada titik interpretasi. Selanjutnya ada solusi. Jadi segala realitas yang kita interpretasikan dan itu terus-menerus kita alami dalam kehidupan ini, akhirnya dengan sadar atau tidak sadar tentu kita mencari atau bahkan mendalami solusi atas interpretasi dari realitas yang kita temukan. Jamaah rahimahullah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana kita mensikapi realitas hidup. Di dalam surat At-Takasur ayat 1 dan 2 jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sinyal atau tanda atau pengingat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alha yulhi dalam bahasa Arab artinya membuat kamu lalai, membuat kamu terlena, membuat kamu lupa, atau membuat kamu meremehkan hal. Alhaakumut takatsur. Alhaakum, sesuatu yang telah membuat kamu lalai itu apa? At-takatsur. At-takatsur dalam bahasa Arab sesuatu yang dilebih-lebihkan, sesuatu yang berlebih-lebihan. Kasir itu artinya banyak, takatsur menjadi takasur, takasur artinya menjadikannya banyak, atau sesuatu yang melewati batas, sesuatu yang melewati ambang yang sudah, atau sesuatu yang melewati batas kewajaran. Jadi segala sesuatu dalam hidup ini dan itu berpotensi untuk membuat kita lupa, terlena, bahkan lalai dari perintah Allah, itu adalah at-takatsur, yang berlebih-lebihan. Pola hidup, harta, dan lain segala yang memiliki potensi yang kita sepertinya melewati ambang batas, dan itu terus kita kerja. Itulah yang membuat kita atau potensi kita untuk lupa dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita untuk
tidak berusaha semaksimal mungkin. Bukan kalau usaha tetap kita maksimal, tapi segala sesuatu yang sudah melewati ambang batas itu, bahkan mencintai dunia ini dengan sepertinya menjadi orientasi kita dalam hidup, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ungkapan para sufi itu menyebutkan, jadikanlah cinta dunia ini menjadi jembatan kamu untuk mencintai akhirat. Kita boleh mencintai dunia dengan wajar, kita boleh mencari harta dengan wajar, dengan semaksimal mungkin dan bahkan sebanyak-banyaknya, tapi jadikan cinta atau jadikan mencintai dunia itu adalah jembatan kamu untuk mencintai akhirat, karena toh ujungnya adalah akhirat dan di sini adalah jembatan. Jadi sebab perantara inilah yang kita perhatikan. Alhaqum takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburan. Zurtum hatta itu sehingga, zurtum kamu telah mengunjungi al-maqabir. Al-maqabir jamak dari maqbarah, artinya kuburan, artinya sampai kamu mati. Jadi selama kita hidup ini selalu akan ada potensi untuk mensia-siakan perintah Allah, selalu akan ada potensi untuk lalai atas perintah Allah, selalu ada potensi untuk terlena bahkan lupa atas perintah Allah, dan potensi itu adalah takatsur, segala sesuatu yang berlebih-lebihan sampai kamu mati. Artinya selama hidup ini akan terus ada itu. Bukankah setan dan iblis itu selalu mengalir dalam diri kita, selalu mengalir dalam darah diri kita? Tentu dia akan selalu menggoda kita dari berbagai lapisan, dari berbagai sudut. Kita lihat Nabi Adam misalnya. Nabi Adam dan pasangannya Hawa ketika berada di surga, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka berdua untuk tidak mendekati pohon ini. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, kalian kalau mendekatnya kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Ternyata tantangan ujian pertama atau challenge pertama yang diberikan kepada nenek moyang manusia atau orang atau manusia pertama yang ada di dunia ini, ujian pertama yang diberikan kepadanya adalah tentang hal yang menurut kita sepele, yaitu tentang makanan. Dan faktanya dari ujian pertama ini akhirnya tidak berhasil melewati, dan akhirnya kedua atau Nabi Adam melanggar perintah atau melanggar ujian yang tidak sanggup melewati ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala karena memakan buah itu, memakan buah khuldi itu, dan akhirnya terlempar dari surga. Jadi ujian manusia, ujian pertama bagi manusia pertama dunia ini masalah yang terlihat sepele, yaitu masalah makanan. Jadi berhati-hatilah kita dengan apa yang kita dapatkan, dengan apa yang kita makan, karena sesungguhnya ya, setan itu memulainya dari hal yang kecil. La tattabi'u khutuwatis syaitan, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan. Langkah pertama saja ya, yang kelihatannya kecil ya, ternyata tidak bisa kita lewati, selanjutnya akan mudah. Jadi kita harus berhati-hati. Termasuk bagaimana salah satu termasuk rangkaian haji. Ini agar kita juga tidak terlalu menyepelekan hal-hal yang menurut kita kecil ya.
bahwasanya setan dan iblis karena terus dan selalu ada dalam diri kita, dia akan terus juga menggoda. Contohnya dalam rangkaian haji itu ada ibadah yang biasa dengan jumroh. Jumroh itu melempar batu kerikil. Kalau kita ulas sedikit, ternyata ibadah atau di antara rangkaian haji itu, dan yang jumlahnya paling banyak itu secara bilangan adalah melempar jumroh. Kalau tawaf itu kita memutari Ka'bah 7 kali. Sa'i dari Safa dan Marwah itu 14 kali. Tapi jumroh ada 49 kerikil yang harus kita lemparkan di 3 tempat, yaitu jumroh Aqobah sebanyak 7 butir kerikil, jumroh Al-Ula dan jumroh Al-Wusta masing-masing 21 kerikil. 42 tambah 7 ada 49 kerikil yang kita lemparkan sebagai salah satu rukun sahnya haji. Terlihat sepele, tapi sebenarnya itu adalah peringatan, ya, terlepas dari latar belakang peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim. Tapi itu adalah peringatan bahwa kita kalau tergelincir di langkah pertama saja, langkah-langkah setan selanjutnya akan mudah masuk ke dalam diri kita. Jadi kembali ke ayat Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berhati-hatilah agar tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu berpotensi untuk kita lalai, terlena, bahkan lupa atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah, semoga dengan kajian singkat ini kembali kita untuk kembali meningkatkan ibadah kita, niat kita untuk terus istiqomah pada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita segala sesuatu, segala waktu dan segala tempat kita tetap berhati-hati dan tetap menjadikan Allah sebagai tujuan kita, akhirat sebagai akhir dari tempat kita, dan menjadikan cinta dunia jembatan untuk mencintai akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa maaf atas segala kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.